Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Mari bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 26 ayat 1 dan 2 yang kami beri judul menggenapi nubuat memang menyakitkan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 26 ayat yang pertama dan yang kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana setiap kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman ini, pasti kita akan tersentuh. Suatu penggenapan nubuat memang sangat menyakitkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa pada waktu itu para pemimpin agama sedang mengadakan perundingan dalam rangka bagaimana menjebak dirinya, yaitu Tuhan Yesus, untuk ditangkap. Para pemimpin agama itu sudah menyepakati bahwa Tuhan Yesus harus mati. Mereka telah digelapkan oleh roh kegelapan, sehingga tidak melihat titik kebaikan yang ada pada Tuhan Yesus, yang memungkinkan mereka membatalkan rencana mereka, bahkan berhasil mempengaruhi Yudas Iskariot, salah satu muridnya, dengan suatu iming-imingan uang yang sekedarnya, yaitu 30 emas perak, yaitu 30 talenta emas perak maksudnya. Dan yang mengherankan, itu terjadi pada hari Paskah, di mana bangsa Israel telah mengalami arti Paskah, yaitu yang artinya mereka dilewati oleh maut dengan darah domba yang dilaburkan di pintu mereka. Dan domba Allah yang pernah Yohanes Pembaptis beritahukan kepada muridnya bahwa Yesus itu anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Ternyata itulah yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya dan yang lain-lain. Dan penggenapannya memang sangat menyakitkan. Enak diceritakan, tapi sangat berat dialami secara mental. Dia disamakan dengan hukuman para penjahat. Itu merupakan beban tersendiri. Hukuman yang sangat berat. Mereka tidak pernah berbuat dosa, tidak tercela, dihakimi tidak ada kesalahan, sedikit pun tidak ada kesalahan, tetapi hukumannya disamakan dengan penjahat-penjahat. Itu merupakan suatu beban tersendiri. Tetapi itulah yang memang terjadi zaman bangsa Israel keluar dari Mesir.
Maka banyak domba yang disembelih supaya darahnya bisa ditaruh di pintu, sehingga malaikat yang akan membunuh semua anak sulung melewatinya. Ketika melihat darah, seluruh bangsa Israel selamat. Dan pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah tindakan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, yang isinya bagi yang percaya akan diselamatkan. Penderitaan digantung di salib, di kayu salib, adalah penderitaan yang luar biasa. Konon ada seorang yang ingin merasakan seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Ia mau dipaku tangannya dan kakinya, dan mau digantung di kayu salib. Selama ini hanya menggunakan tali. Tali ditalikan kepada tangannya dan kakinya. Diikat, itu pun sudah sangat menderita. Kalau dipaku bagaimana? Ketika diterlentangkan dan mulai dipaku tangannya, maka orang itu langsung menjerit dan pingsan. Dia katakan manusia biasa tidak mungkin mampu menjalani. Itu adalah merupakan kebesaran Yesus. Melalui penderitaan itu bisa menghapus dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah Bapanya. Dan orang itu semakin tambah yakin bahwa penggenapan atau apa yang dikatakan para nabi memang hanya ada di dalam Yesus Kristus, anak domba Allah. Dan benar bahwa di dalam Yesus ada suatu keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di mana pada waktu pagi hari ini kita merenungkan kembali kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dia rela berkorban untuk saudara dan saya, rela meninggalkan sorga demi untuk menyelamatkan saudara dan saya pada saat ini. Menggenapi atau penggenapan yang menyakitkan yang dialami Tuhan Yesus dengan membiarkan dirinya disalib adalah wujud kasih Allah kepada manusia yang merupakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudara kami, dimanapun saudara berada, ingat, penghapusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib sangat mengerikan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup melakukannya. Sehingga begitu besar kasihnya Tuhan Yesus Kristus, rela menggantikan saudara dan saya untuk menerima suatu keselamatan, untuk menerima janji daripada Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu di mana pada saat pagi hari ini boleh kami merenungkan kebesaran-Mu, boleh merenungkan segala kasih-Mu. Ajari kami ya Bapa tentang kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini yang aku renungkan. Kami menyadari kami tidak sanggup melakukan itu semuanya, sehingga Engkaulah Tuhan yang menggantikan bagi kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin.